Aku benci laki-laki selamanya. Kesekian kalinya saya mendapati klien yang mengungkapkan bahwa dia saat ini bermasalah dalam perkawinannya karena peristiwa-peristiwa di masa lalu yang tidak tepat. Ada Susi yang pernah di usia 6 tahun saat ia terbangun di malam hari dan melihat papa mamanya berhubungan badan. Saat itu dalam pikiran Susi kecil usia 6 tahun tentu saja sama sekali tidak ada data dalam pikirannya bahwa mama papanya saat itu sedang ngapain. Yang dia lihat ekspresi mamanya yang menurut dia sedang kesakitan karena papanya berada di atas mama dalam keadaan bergerak-gerak dan telanjang. Buat Susi kecil, momen itu sungguh menakutkan bahwa papanya sedang berbuat jahat sama mamanya dan mamanya hanya bisa pasrah dan diam menerima kejahatan yang sedang papa lakukan ke mama. Rupanya memori ini terekam di pikiran bawah sadar Susi selama ini. Karena dia merasa takut menceritakan atau mencurahkan isi hatinya ini, maka jadilah ini program di pikiran bawah sadar Susi selanjutnya. Ingat bahwa peran pikiran bawah sadar ini mencapai 95-99% mengendalikan hidup seseorang. Tidak heran bahwa puluhan tahun kemudian Susi dalam masa pertumbuhannya menjadi dewasa merasa tidak nyaman dekat dengan seorang laki-laki. Di bawah pikiran sadar dia nggak mau menjadi seperti mama yang disakiti terus sama papanya. Dan mamanya hanya bisa pasrah dan dia menerima semua perlakuan papa ini. Kalaupun dia akhirnya menikah lebih karena desakan orang tua semata. Dan di dalam perkawinannya berumah tangga, Susi pun cenderung tidak bahagia, bahkan cenderung tidak nyaman kala berdekatan dengan suami, apalagi untuk berhubungan badan. Dia sangat menderita dan ketakutan untuk disakiti seperti yang dia lihat di ekspresi mama di usia Susi 6 tahun dulu. Walhasil ranjang yang seharusnya hangat menjadi saksi atas kisah cinta dan suami istri menjadi mendingin. Masing-masing pihak merasakan ketidaknyamanan kala berada di ranjang dan berduaan. Begitu juga dengan kisah lain, sebut saja Ani yang berjanji tidak akan mau menikah selamanya. Karena dia benci sekali sama laki-laki. Karena siapa? Karena papanya. Rupanya papa ini orang yang sangat keras dan temperamen. Kalau sudah marah dia bisa mukuli dan menghajar mamanya habis-habisan. Baiknya Tuhan, entah mengapa orang yang temperamen ini biasanya justru berpasangan dengan orang yang sangat-sangat bertolak belakang. Yaitu dipasangkan dengan orang yang sabar dan nerimo sehingga perkawinannya pun bisa diselamatkan. Ani kecil yang sedari kecil terbiasa melihat pertengkaran kedua orang tuanya terus-menerus, lantas bisa berpikir, ngapain aku menikah kalau kebahagiaan dan kebebasanku tidak ada? Atau kalau harus berakhir seperti ini, saling menyakiti satu sama lain. Kalau sudah begini, siapa yang bisa disalahkan sahabat? Karena kita sebagai orang dewasa ini, sebagai orang tua yang sedang membuat drama-drama dalam kehidupan ini. Iya kalau dramanya temanya bagus, yang ada justru sebaliknya. Sepengalaman saya 19 tahun membersamai orang-orang yang bermasalah dalam hidup ini, semua akar masalahnya kebanyakan dari masa lalu. Bahkan mundur ke belakang sampai usia dalam kandungan. Saat mamanya masih mengalami ketertekanan sama mertua, suami misalnya, jangan heran kalau kemudian punya anak yang teramat sangat cengeng, mudah sedih dan mudah tertekan. Persis emosi seperti dialami oleh mama ketika mengandung anak ini. Lantas sekarang bagaimana mengubah kondisi ini sahabat? Seringkali orang tua kebanyakan malah menyalahkan anak, menganggap anak yang sedang bermasalah. Padahal dalam banyak kasus yang terjadi adalah justru sebaliknya. Anak ini bermasalah karena pernah menerima emosi dan kata-kata dari orang tuanya sendiri yang kemudian terekam di pikiran bawah sadar anak dan menjadi program di diri anak sendiri. Tentu saja anak ini tidak terus menjadi anak, bukan? Dia bertumbuh terus menjadi dewasa. Selama program di pikiran bawah sadar ini tidak diupdate dan diisi oleh program-program baru yang lebih konstruktif, maka program yang lama akan terus berjalan sampai dengan dia paham melalui dirinya sendiri atau sampai program yang baru diinstalkan ke dalam dirinya. Begitulah sahabat, sekelumit cerita pasien di balik layar.
Semoga kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran ini, bahwa semua yang hadir di hidup ini bukanlah masalah, tapi justru kasih sayang Tuhan dalam bentuk pesan cinta. Tugas kita adalah menangkap dan memahami pesan cinta ini dan sedapat mungkin berubah secara mindset sehingga punya kehidupan dan kesehatan yang lebih baik. Terus belajar ya sahabat di sekolah kehidupan, bahwa kita adalah pembelajar sejati jika kita mau untuk terus belajar. Salam sayang selalu. Sinta.